Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal muslimina al-mu'minin siyaman fi syahri Ramadan liyakunu minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Fikru Siyam Tarhib Ramadan kita ini, dan insya Allah kita akan mengkaji kaitan dengan secara fikihnya apa itu as-siyam dan juga yang lainnya insya Allah. Dan alhamdulillah di hari yang mulia ini kita masih diberikan banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak nikmat yang kita masih rasakan sampai saat ini, meskipun kondisi kita, situasi dan kondisi beda. Kita masih dalam kondisi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan COVID-19, yaitu virus corona, dan semoga kita berdoa Allah Subhanahu wa taala semoga segera mengangkat virus ini dari bumi kita ini, dan juga untuk semuanya umat Islam ini. Yang sekalian, kalau kemarin kita membahas kaitan dengan 3 landasan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga mengkaji kaitan persiapan apa sih yang perlu kita siapkan. Ada 4 kemarin. Persiapan ruhiyah kita, persiapan maliyah kita, harta yaitu uang, dan juga persiapan jasadiah kita, dan juga yang keempat adalah persiapan ilmiah kita. Nah, ini yang akan kita kaji insyaallah. Kenapa? Tanpa ada keilmuan, pemahaman terhadap ibadah yang kita lakukan atau amal-amal apapun saja yang kita lakukan tanpa ada ilmu, bisa saja ibadah itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sedikit manfaatnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis rawahu Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laisa min siyami illal ju'. Banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali al-ju', rasa haus saja. Kenapa? Mungkin tidak ada keilmuan yang dikuasai dan kemudian dipraktekkan dalam ibadahnya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kaitan dengan apa sih itu as-siyam? Puasa bahasa kita. As-siyam atau as-saum, ya sekalian, secara lughatan, ya, secara bahasa, makna as-siyam adalah al-imsak. Nah, as-siyamu yutlaqu alal imsak. Al-imsak menahan. Ya. Kalau ada orang yang puasa, artinya apa? Dia menahan. Menahan dirinya. Menahan dari hal-hal yang enggak dibenarkan. Menahan dia nggak mau ngomong dan sebagainya. Nah, ini maknanya apa? As-siyam. Orang yang puasa artinya dia melakukan al-imsak. Makanya ada kadang-kadang ada kita tinggal al-imsak, tahan. Kalau sudah waktu sahur itu sudah nggak ada. Nah, ini kan juga kaitan dengan al-imsak. Makna as-siyam lughatan yaitu menahan. Ya. Dalam Al-Quran ada satu ayat dalam surat Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiyah. Ya sekalian, ini ayat luar biasa memberikan gambaran makna as-siyam, makna as-saum secara lughatan atau secara bahasa. Al-imsak.
Allah memerintahkan pada Sayyidah Maryam, fakuli, makanlah kalian kamu, wasrobi, minumlah, waqri aina, bersenang hatilah kamu wahai Maryam. Kenapa menghadapi ujian yang luar biasa dengan masyarakatnya? Kenapa tiba-tiba hamil kemudian akan melahirkan? Luar biasa ini. Ya, seorang dari keluarga yang luar biasa, suci, bersih, ya, orang-orang yang baik. Tapi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mukjizatnya. Maka apa perintahnya kepada Sayyidah Maryam ketika menghadapi nantinya ungkapan-ungkapan, ya, omongan-omongan masyarakatnya? Faqala inni nadartu lirrahmani sawma. Katakan pada faquli inni, sesungguhnya aku nadartu, saya sedang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Rahman, sauma, saum. Maksudnya apa? Al-imsak anil kalam, enggak bicara sama sekali kaitan dengan hal itu. Ini juga sekalian. Maka kalau kita puasa itu ya kita enggak menahan semua yang diharamkan dan lain sebagainya, ya. Ini sangat penting. Nanti kita kaji kaitan dengan adab-adab dalam puasa itu sendiri, gitu. Dan sekalian, itu secara bahasa atau lughatan. Wastilahan as-saum atau asyam secara apa? Istilahan adalah al-imsak anil muftirat, ya. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams ma'an niyah. Nah, ini makna istilah fikihnya. Apa itu puasa? Entah itu puasa sunnah, ya, entah itu puasa yang wajib, ya itu, atau mungkin nazar kita, ya, kaitan dengan kafarat dan sebagainya, sama. Yang namanya puasa itu al-imsak anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu, ya. Nggak boleh minum, makan, ya, nggak boleh berhubungan dengan suami istri, yang halal saja nggak boleh, gitu. Ini al-muftirat, ya. Ini luar biasa, ini ibadah puasa kita ini, ya. Kapan? Min tulu'il fajri, sejak munculnya fajar shadiq. Fajar ada dua, ada yang al-fajar yang kadhib, ya. Itu masih kita bisa sahur, ya. Ketika sudah masuk al-fajar as-shadiq, itu sudah adzan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna secara istilah al-fiqhi. Puasa itu kita menahan semuanya yang membatalkan sejak fajar, ya, munculnya fajar shadiq sampai ila ghurubis syams, terbenamnya matahari, waktu puasa, iftar. Ya, ini kita lakukan itu sepanjang satu harian, ya. Ma'aniyah, dengan niat, ya. Kalau niatnya Ramadan, puasa yang wajib, beda, ya. Nanti ada kapan kita niat, apakah kita bisa nggak kita puasa tanpa niat. Nah, beda kaitan dengan niat, kaitan dengan yang sunnah, ya. Masih bisa kita pada waktu kita nggak niat puasa besoknya, tapi ini sunnah, tiba-tiba belum makan sama sekali, ya. Mungkin jam 9 atau jam 8 nggak ada apa-apa yang kita bisa kita santap, kita langsung niat, oh saya mau puasa. Itu bisa. Beda kalau pada kaitan dengan Ramadan ini nantinya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini makna asyam. Jadi intinya apa? Al-imsak, menahan dari semuanya yang membatalkan puasa, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan asyam. Apa sih faedahnya? Hikmah puasa itu apa? Ya sekalian, kenapa kita melakukan puasa? Ada 3 hal. Ada faedah atau hikmah ruhiyah. Yang kedua, ada hikmah kaitan dengan istimaiyah. Yang ketiga, ada hikmah atau faedah kaitan jasadiyah kita, sihiyah.
kesehatan kita. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada perintah puasa ini? Kaitan dengan ruhiyah kita. Seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan puasa ini, apa yang diinginkan? Ada kuatnya ruhiyah kita kembali. Semakin orang itu melakukan apa? Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ada ketaatan, selalu mengatakan sami'na wa ta'na. Ini salah satu fakta. Tapi itu faedahnya. Kenapa? Sepanjang hari, min tulul fajri ila ghurubis syams, kita menahan sesuatu yang halal sebenarnya, tapi kita menahan itu. Kita sabar. Kemudian kita disiplin. Ini inti kaitan dengan masalah puasa, jemaah sekalian. Ruhiyah kita. Kita semakin kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang puasa itu banyak zikir biasanya, banyak istighfarnya, kuat tilawahnya, melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, ada kebaikan-kebaikan. Bahkan semua yang dilakukan baik. Meskipun ada orang yang tidak suka, bahkan mendamprat, ya. Bahkan sampai dalam hadis itu, au qatalahu, kalau ada orang yang mau membunuh kita, katakan ini shaim. Kata mereka, kita katakan, saya sedang puasa. Gak ada layar faf, ya. Gak boleh ngomong sesuatu yang kotor. Gak teriak, layar khaf. Ini yang diinginkan dalam pelajaran puasa. Faedahnya atau hikmahnya ruhiyah itu. Tapi yang jelas, kalau kita memahami sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan perintahnya puasa ini, jelas ujungnya Allah menginginkan hamba-hambanya yang beriman ini agar dia menjadi minal muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan. Kutiba, dituliskan, diwajibkan, furidha. Tidak hanya ditulis, enggak dilakukan. Tapi ada juga orang mengatakan itu, puasa kan enggak diwajibkan, hanya kutiba. Salah pemahaman kayak gitu. Makna kutiba furidha alaikum, pada kalian semuanya yang beriman, asyam, puasa sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita semuanya. Jadi sekalian, untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi ini sesuatu ya yang perlu kita pahami, bahwa hikmahnya orang yang beribadah puasa itu membentuk apa? Meningkatkan kualitas ruhiyahnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, orang yang selalu apa? Imtitharu awamiri wajtinabu nawahi, selalu melaksanakan perintah-perintahnya, ya, dan juga menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin puasa, ya, sering puasa, ya, maka dia akan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istimaiyah. Kenapa kita berpuasa, teman sekalian? Ada faedah istimaiyah, sosial, ya, rasa kepedulian kita kepada saudara kita yang lainnya. Dengan puasa kita menyadari, oh begitu ya, orang yang nggak bisa, yang nggak makan seharian, rasanya beda. Kalau kita sehari, ya, ada makanan yang setiap kita makan, bisa kapanpun bisa kita lakukan. Tapi ini beda, ada waktu-waktunya. Sepanjang hari kita menahan sesuatu yang membatalkan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa? Kita diingatkan, saudara kita yang lain, ya, mungkin dia nggak punya, ya, bekal dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin ada satu hari nggak makan.
2 hari baru mendapatkan makan dan sebagainya. Mungkin ada. Maka dengan puasa kita tahu perasaan saudara kita yang lainnya yang membutuhkan ya, uluran tangan kita, bantuan kita, maka sosial kaitan dengan dimensi sosial ini sangat penting. Maka Rasulullah SAW pada waktu Ramadan ini luar biasa. Dikatakan, "Fa Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah." Ya sekalian, Rasulullah itu sangat-sangat dermawan. Wabil khusus pada waktu Ramadan. Dan disitu dikatakan Rasulullah lebih dermawan dengan kebaikan-kebaikan yang ada daripada angin yang sepoi-sepoi. Luar biasa. Apapun yang dilakukan Rasulullah itu selalu bermanfaat untuk umatnya. Dan itu bisa kita lakukan, kita ikuti. Kenapa? Tadi dengan puasa kita menyadari pentingnya bersosial, ya, berbagi bersama-sama dengan masyarakat kita. Wabil khusus pada saat kondisi saat ini jemaah sekalian, saat ya, ujian yang luar biasa, COVID-19 ini yang luar biasa. Bisa jadi ini sebuah faedahnya memberikan kesadaran bagi kita semua orang-orang yang punya, melihat kembali kepada saudara kita yang membutuhkan. Ini inti yang kedua kaitan dengan faedah puasa itu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, "Sumu tasih." Puasalah kalian akan sehat. Maksud ini didapatkan oleh ulama-ulama kita. Yang betul, dengan puasa kita lebih sehat lagi. Ya. Secara kesehatan kita semua tahu dari beberapa ilmu yang lainnya, ada para dokter dan sebagainya yang mengupas kaitan dengan atau menjelaskan kaitan dengan puasa itu. Bahkan setiap kita yang sakit, kalau kita operasi, masih ingat ya, kita diperintahkan puasa meskipun puasanya boleh minum. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian, untuk membersihkan apa yang ada dalam badan kita ya. Kaitan dengan makanan kita dibersihkan, ada jeda, yaitu nggak memproduk lagi mesin-mesin yang ada di badan kita ini dengan puasa. Maka Rasulullah mengatakan, "Sumu tasih." Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Jamaah mungkin Allah SWT. Maka ini yang perlu harus kita pahami kembali. Kita tahu makna as-saum as-siyam, yaitu al-imsak, dan juga kita tahu apa sih faedahnya, hikmahnya kita berpuasa secara umum, entah itu puasa yang wajib masuk Ramadan, atau mungkin yang nazar, atau mungkin kafarat dan sebagainya, dan juga yang sunnah-sunnah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Demikian, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.